Halo guys yang budiman, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel PW Studio. Alhamdulillah nih guys, sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Semoga konten di channel ini bisa menemani dan menghibur kalian selama bulan puasa ini ya guys, dan juga seterusnya. Oh iya guys, konten kali ini akan membawa kalian semua ke pengalaman visual di kehidupan tahun 80-an. Terang saja guys, soalnya film horor yang akan saya bahas kali ini dibuat di tahun 1985. Ya, film ini berjudul The Return of Living Dead atau Kembalinya Mayat Hidup. Film yang disutradarai Dan O'Bannon ini bercerita tentang dua orang penjaga toko peralatan kedokteran yang bernama Freddy dan Frank secara tidak sengaja merusak tong berisi mayat zombie. Mayat zombie itu asalnya dari sebuah kecelakaan di lab rumah sakit militer beberapa puluh tahun sebelumnya. Ketika itu ada zat kimia yang secara tidak sengaja tumpah, kemudian mengenai mayat-mayat yang ada di ruangan tersebut, sehingga mayat-mayat itu kembali hidup dan menjadi zombie. Sebagian besar zombie itu sudah dimusnahkan, hanya bersisa beberapa yang disimpan di toko Bird guna penelitian. Tapi tong itu bocor dan mengeluarkan gas yang kemudian menyebar ke seluruh isi toko yang di dalamnya ada banyak mayat manusia, juga mayat hewan yang digunakan untuk alat praktek kedokteran. Penasaran dengan yang terjadi selanjutnya? Sebelum kita masuk ke kontennya, saya mau ingatkan nih guys, buat kalian yang suka dengan konten-konten di channel saya ini, jangan lupa subscribe ya buat yang belum. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak ya guys. Oh iya, jika kalian suka dengan konten kali ini, share ya ke teman-teman kalian dan juga ke grup-grup sosmed kalian, agar makin banyak orang yang terhibur dengan konten ini nantinya. Dan jangan lupa beri jempol ya guys. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap, duduk yang manis, pasang headsetmu, posisikan cemilanmu, dan kita gaskan ke alur ceritanya. Adegan dibuka di sebuah toko alat-alat praktek kedokteran. Toko itu milik Pak Bird. Di sana Freddy sedang mempelajari benda-benda yang dijual di toko itu. Karena dia mulai magang di situ guys. Mulai dari tengkorak, anjing yang dibelah kemudian diawetkan, hingga sebuah mayat manusia. Ketika Freddy sedang mempelajari cara pengadministrasian benda-benda di toko, dia bertanya tentang pengalaman aneh yang pernah dialami Frank di toko itu. Lalu Frank menceritakan tentang mayat-mayat zombie yang sudah saya sampaikan di awal tadi guys. Dan tak cukup hanya dicerita, Frank juga mengajak Freddy melihat mayat yang disembunyikan di sebuah ruang khusus dan rahasia. Di sana mereka melihat mayatnya disimpan di sebuah tank kedap udara. Frank membuka tutup atas mayat itu untuk ditunjukkan ke Freddy. Ketika mereka akan kembali ke atas, berniat bercanda, Frank dengan sengaja memukul tong berisi mayat itu. Dan yang terjadi... Singkat cerita, gas itu masuk ke saluran AC di toko itu dan menyebar ke seluruh toko. Dan membuat semua mayat yang ada di toko itu bisa hidup kembali. Di sisi lain, teman-teman Freddy OTW ke tempat kerja Freddy untuk menjemput dia buat ngadain pesta. Tapi ternyata mereka masih harus menunggu 2 jam sebelum Freddy selesaikan pekerjaannya. Sambil menunggu Freddy, para pemuda keren dengan gaya retro necis sambil membawa teh besar itu mengadakan pesta barbar di sebuah makam di samping tempat kerja Freddy. Adegan berpindah ke tempat Freddy. Di sana, Freddy dan Frank terbangun dari pingsan. Namun saat itulah masalah mulai muncul. Mayat yang ada di tong itu menghilang. Dan ketika mereka naik ke atas, semua mayat yang ada di toko itu hidup guys. Mereka berdua sangat panik dan bingung harus menghubungi siapa. Namun pada akhirnya mereka menelpon Pak Bird. Dia adalah pemilik toko itu. Tak lama Pak Bird datang dan marah besar kepada Freddy dan Frank. Tapi di satu sisi mereka harus bergegas memusnahkan zombie itu. Terpikirkan oleh Frank yang sering nonton film zombie, jika zombie akan mati kalau otaknya hancur. Dan mereka mencoba untuk meremukkan otak zombie itu. Be brave, Frank! God damn it! fucking brain. Then do something.
Setelah Pak Bird mengapak zombie itu, ternyata zombinya masih hidup guys. Bahkan ketika kepalanya dipotong, zombie itu masih bisa berjalan dan menghancurkan semua yang ada di toko itu. Akhirnya Pak Bird minta tolong kepada Pak Ernie. Dia adalah pemilik tempat persemayaman jenazah yang gedungnya berseberangan jalan dengan gedung Pak Bird. Pak Ernie punya alat kremasi. Jadi, seperti yang kalian pikirkan guys, Pak Bird berencana membakar zombie itu hingga habis tak bersisa. Pada awalnya Pak Ernie nggak mau guys dimintai tolong. Tapi karena beberapa penawaran yang diberikan Pak Bird, akhirnya dia mau. Dan mereka bergegas membakar zombie itu. Everything will go. Dust to dust. Asap dari pembakaran melambung ke atas dan menyebar ke sekitar tempat itu. Dan sialnya saat itu hujan, sehingga air hujan membawa asap turun dan masuk ke tanah, tanpa terkecuali tanah di makam dekat tokonya Pak Bird. Scene kembali ke tempat Pak Ernie. Di sana, Freddy dan Frank nampak merasa menjadi lemas dan selalu ingin muntah. Iya guys, itu efek dari gas yang mereka hirup dari tong sebelumnya. Kemudian, Pak Ernie menelpon tim medis. Petugas medis pun datang untuk memeriksa Freddy dan Frank. Akan tetapi, ketika memeriksa suhu tubuh dan denyut nadi mereka, para petugas itu sangat terkejut. Freddy dan Frank sudah tidak memiliki denyut nadi, dan suhu tubuh mereka sangat rendah seperti mayat. Adegan berlanjut di teman-teman Freddy. Karena hujan, mereka menghentikan pestanya di makam dan sekarang sedang berteduh di dalam mobil. Tapi si pacar Freddy yang bernama Tina tidak ada di situ, karena dia sudah pergi ke tempat kerja Freddy untuk menjemputnya. Mereka semua mendengar sesuatu dari makam. Tanpa mereka tahu, mayat-mayat bangkit dari dalam kubur karena terkena asap dari pembakaran zombie tadi yang dibawa air hujan ke dalam tanah. Di waktu yang sama, Tina yang berada di tempat kerja Freddy tidak menemukan Freddy di sana. Ketika dia mencari, justru dia menemukan ini. Untungnya, tak lama setelahnya teman-teman Tina menyusul dia ke toko. Mereka mendengar suara teriakan Tina, kemudian mereka bergegas mencarinya. Dan akhirnya mereka semua kabur keluar. Mereka kembali ke teras sebuah makam yang cukup besar. Dan mereka melihat tengkorak dan mayat yang muncul dari dalam kubur. Alhasil, mereka semua lari membubarkan diri. Singkat cerita, Tina, Spider, dan temannya secara kebetulan mencoba masuk ke rumah Pak Ernie. Tapi yang lainnya kembali ke toko Pak Bird. Tina dan temannya mencoba menjelaskan ke Pak Bird dan Pak Ernie tentang semua mayat di kuburan yang bangkit menjadi zombie. Mereka pun berkumpul di ruangan pembalseman. Di sana nampak Tina yang sangat senang karena bisa bertemu dengan Freddy. Singkat waktu, mereka mencoba menyelamatkan diri dan meninggalkan tempat itu. Pak Ernie berencana mengambil mobil di luar untuk mereka gunakan kabur. Tapi ternyata 2 orang tenaga medis tadi sudah mati dimakan otaknya oleh zombie-zombie. Tak perlu waktu lama, ternyata zombie-zombie yang memburu otak itu mencium bau mereka dan mencoba masuk ke rumah Pak Ernie. Mereka berhasil menangkap 1 zombie, tapi salah satu dari teman Freddy tewas karena serangan itu. Damn, he dead. Shit. Singkat cerita, mereka menginterogasi zombie itu. Mereka menanyai kenapa hanya otak yang diincar para zombie itu. Ternyata nih guys, zombie-zombie itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi kesakitan itu akan hilang ketika mereka makan otak manusia yang masih hidup. Mereka semua kebingungan dengan bagaimana cara memusnahkan zombie sebanyak itu. Karena bahkan ketika dipotong pun mereka masih tetap bisa bergerak. Kalaupun dibakar, tidak akan mungkin dengan cara itu karena jumlahnya yang sangat banyak. Dan di satu sisi, 2 teman Freddy terjebak di toko Pak Bird. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana.
Singkat cerita, Freddy dan Frank dikarantina di sebuah kapel di rumah Pak Ernie. Mereka sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak wajar untuk ukuran manusia. Akan tetapi, Tina tidak mau meninggalkan Freddy. Dan akhirnya, Tina juga ikut dikarantina di kapel itu. Awalnya, semua nampak baik-baik saja. Tapi yang terjadi... Di sisi lain, bantuan tim medis tambahan yang datang disikat habis oleh zombie-zombie itu. Tak hanya itu guys, polisi yang datang setelahnya juga habis dimangsa zombie-zombie itu. Pokoknya guys, semua orang yang mendekat ke lingkungan itu akan habis oleh zombie-zombie tadi. Kembali ke rumah Pak Ernie, zombie-zombie itu terus saja mencoba untuk membobol masuk ke rumah. Spider dan Pak Bird mencoba untuk mengambil mobil polisi dan membawa mereka semua kabur dari rumah Pak Ernie. Namun mereka tidak berhasil karena terlalu banyak zombie di sana. Tanpa banyak berpikir, Pak Ernie langsung tancap gas keluar untuk mencari bantuan. Tapi lagi-lagi, jalur mereka diblokir oleh zombie-zombie itu. Lalu mereka banting setir kembali ke toko Pak Bird. Di satu sisi, Freddy yang sudah jadi zombie menjadi semakin membabi buta guys. Dia mengejar Tina. Dia mencoba membujuk Tina agar mau memberikan otaknya. Because I love you. Got to let me eat your... Namun di sisi lain, Frank yang belum sepenuhnya menjadi zombie mencoba membakar dirinya hidup-hidup. Karena dia menyadari jika dia tidak akan bisa kembali jadi manusia. Rombongan polisi pun datang, tapi guys, lagi-lagi Pak Bird mencoba untuk masuk ke ruang bawah tanah untuk menghubungi polisi lagi, tapi ternyata polisi juga sudah habis dimangsa para zombie itu. Tiba-tiba Pak Bird melihat nomor darurat yang ada di tank tempat penyimpanan mayat tadi. Itu adalah nomor tentara Amerika. Dia mencoba menelepon ke sana. Dia dihubungkan ke nomor-nomor beberapa perwira tentara Amerika. Para perwira itu satu persatu menanyai Pak Bird. Ternyata guys, usut punya usut, tentara Amerika mencari tank-tank zombie itu. Tank yang seharusnya dikirim ke pabrik farmasi rekanan tentara Amerika justru dikirim ke toko Pak Bird. Dan selama ini para tentara tersebut sudah menyiapkan sesuatu untuk mengantisipasi keadaan ini. Dan ternyata guys, ini yang para tentara itu lakukan. Whatever you say, sir. The code numbers, please, sir. Archimedes, hot dog, rhubarb. 220. Berry, 22. You hear anything? Semua musnah karena daerah itu sudah dinuklir, dan berakhirlah sudah film Return of Living Dead. Ending yang kampretos. Itulah guys menurutku, gak nyangka banget loh kalau solusinya dinuklir gitu aja. Padahal kita tahu nuklir itu kan dampaknya gak akan selesai saat itu juga. Masih akan berbahaya untuk area itu sampai berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun kemudian. Oh iya guys, secara keseluruhan menurutku film ini cukup bagus sih. Cuman kalau versi aku sih ya, film ini jadi gak ada serem-seremnya. Ngelihat gaya berpakaian, logat bicara, dan bentukan dari zombie-zombinya itu loh malah bikin kita ketawa. Tapi mungkin film ini ketika ditonton di masanya akan menjadi film yang sama mengerikannya dengan Train to Busan. Soalnya aku sempat baca nih di internet kalau film ini merupakan film terbaik di zamannya. Dan bahkan di IMDb film ini dapat rating 7,3 loh. Bolehlah kalian tonton versi fullnya, cukup menghibur kok guys. Aku ucapin makasih banyak buat kalian yang udah nonton konten ini hingga akhir. Aku harap kalian semua terhibur dengan konten ini. Tolong terus support channel ini ya guys dengan cara share, like, dan juga berikan masukan-masukan kalian ke kolom komentar agar konten-konten di PW Studio berikutnya semakin bisa dinikmati oleh kalian semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. See you in the next content guys. Bye.